Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan organisasi ada dua dimensi, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Dan lebih jelasnya kami uraikan di bawah ini. Komunikasi internal adalah proses penyampaian pesan antara anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti organisasi antara pimpinan dan bawahan, antara sesama bawahan, dan sebagainya. Kedua, komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Pada organisasi besar, komunikasi ini lebih hanya dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat daripada pimpinan sendiri. Pengertian iklim. Iklim adalah suatu kualitas pengalaman subjektif yang berasal dari persepsi atas karakter-karakter yang relatif langgeng pada organisasi. Pengertian iklim organisasi. Iklim organisasi adalah serangkaian deskripsi dari karakteristik organisasi yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi lainnya yang mengarah pada persepsi masing-masing anggota dalam memandang organisasi. Dimensi iklim organisasi menurut Steve Fellner. 1. Flexibility conformity, kondisi organisasi yang memberikan keleluasaan bertindak bagi karyawan. 2. Responsibility, berkaitan dengan perasaan karyawan tentang pelaksanaan tugas organisasi yang diemban dengan rasa tanggung jawab. 3. Standar, perasaan karyawan tentang kondisi organisasi di mana manajemen memberikan perhatian kepada pelaksanaan tugas dengan baik. 4. Reward, berkaitan dengan perasaan karyawan tentang penghargaan dan pengakuan atas pekerjaan yang baik. 5. Clarity, berkaitan dengan perasaan karyawan bahwa mereka mengetahui apa yang diharapkan dari mereka berkaitan dengan pekerjaan. 6. Tema komitmen, berkaitan dengan perasaan karyawan mengenai perasaan bangga mereka memiliki organisasi dan kesediaan untuk berusaha lebih saat dibutuhkan. Faktor-faktor yang membentuk iklim organisasi. 1. Lingkungan eksternal. 2. Lingkungan internal. 3. Visi pernyataan tujuan. 4. Misi penyebaran dari visi. 5. Struktur organisasi. 6. Ukuran organisasi menjumlahkan atau banyaknya satuan kerja. 7. Teknologi dari sumber daya bentuk, metode dan teknik baik material maupun non-material. 8. Syarat-syarat pekerjaan, pengakuan hubungan antara organisasi atas bawah, dari atas ke bawah, hubungan horizontal, pengaturan job design. 9. Keterampilan dan kemampuan individu, pengetahuan dan praktik teknis dari setiap pekerja untuk melakukan tugasnya yang dipercaya kepada karyawan. 10. Perilaku kepemimpinan individu, karakteristik pemimpin yang tidak hanya menggambarkan tindakan tapi latar belakang dari tindakan. Budaya organisasi, pola-pola perilaku, keyakinan dan perilaku yang timbul dari bentuk interaksi sosial dan tindakan sosial. Praktik manajemen keseluruhan pelaksana fungsi manajemen. Prinsip-prinsip yang mempengaruhi faktor iklim organisasi. 1. Pimpinan atau manajer. 2. Tingkah laku karyawan. 3. Tingkah laku kelompok kerja. 4. Faktor eksternal. Iklim komunikasi organisasi. Yang pertama, pengertian iklim komunikasi organisasi. Iklim komunikasi organisasi adalah kualitas pengalaman yang bersifat objektif mengenai lingkungan internal organisasi yang mencakup persepsi anggota organisasi terhadap pesan dan hubungan pesan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam suatu organisasi. Hubungan iklim organisasi dengan kepuasan kerja. Kondisi iklim organisasi dapat menentukan tingkat kepuasan para karyawan dalam bekerja di perusahaan, di mana dengan adanya jaminan iklim organisasi yang baik, maka upaya untuk menghasilkan kepuasan karyawan dapat terwujud. Iklim organisasi dapat mempengaruhi motivasi, prestasi, dan kepuasan kerja. Adapun hubungan positif antara iklim organisasi dan kepuasan kerja. Hal ini berarti semakin tinggi nilai iklim organisasi, semakin tinggi pula nilai kepuasan kerja. Begitupun dengan sebaliknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi komunikasi organisasi dalam pengembangan karir. Pertama-tama sebelum lanjut ke pengaruh atau implikasinya, terlebih dahulu kita harus memahami apa sebenarnya implikasi tersebut. Implikasi tersebut bisa dikatakan sebagai secara langsung atau akibat langsung dari suatu pengetahuan.
atau sebuah kejadian, yang mana implementasi komunikasi organisasi ini dari pengertiannya yaitu komunikasi organisasi di mana adalah sebuah penyampaian ide, gagasan, pikiran ataupun informasi kepada satu orang dengan orang lain dalam sebuah organisasi untuk mencapai suatu pemahaman yang sama agar mencapai tujuan yang sama pula. Adapun implikasinya adalah yang pertama adalah di mana komunikasi organisasi tersebut sebagai informasi, yang mana informasi tersebut haruslah ada dan diketahui oleh semua anggota atau karyawan yang ada dalam suatu organisasi agar mereka bisa menjadikan informasi tersebut sebagai alat untuk menjadi pengembangan karir. Karena informasi tersebut tentulah memiliki informasi bagaimana, skill yang bagaimana, ataupun tentang karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga tim personalia atau sebut saja HRD bisa memilih karyawan ataupun orang-orang yang memiliki skill, sehingga orang-orang yang telah speak up tersebut dapat mengalami pengembangan karir. Selanjutnya adalah pengaruh secara langsungnya adalah di mana komunikasi ini juga menjadi sebuah penyambung antara karyawan satu dengan karyawan yang lain, di mana dengan adanya komunikasi tersebut tidak terjadinya kesalahpahaman antara yang satu dengan yang lain, sehingga komunikasi ataupun silaturahmi dapat terjalin dengan erat. Terima kasih.